Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Miss dalam keadaan sehat, walafiat, dan tidak kurang satu apapun. Baiklah, untuk pertemuan kedua kali ini materi kita masih berkisar tentang kontemporer, yakni sejarah tari kontemporer. Ya, kemarin saya sudah jelaskan apa itu seni kontemporer, apa itu fungsinya, apa itu unsur-unsurnya, tujuannya. Nah, di sini kita berbicara tentang cakupan dari sejarah tari kontemporernya. Di dalam sejarahnya saya bahas lagi fungsi tari kontemporernya, masih saya bahas. Tari kontemporer itu merupakan suatu genre tari konser yang menggunakan sistem dan metode yang ditemukan di tari modern dan tari postmodern serta balet klasik. Tari kontemporer menarik tentang teknik tari modern serta filsafat yang lebih baru dari gerakan yang berangkat dari teknik tari klasik dengan menghilangkan sama bentuk dan gerakan terstruktur. Jadi walaupun dia kontemporer, bukan berarti hilanglah ranah-ranah pakem-pakem apa yang ada di dalam tari. Ananda sekalian jangan menyalahartikan bahwa kontemporer itu bebas, bisa vulgar ini itu. Oh enggak ya, semua kita ada aturannya dan situ sudah jelas ya kan. Kemudian konsep tari kontemporer ya, di dalam konsep bahwasanya penting ini kita ketahui agar penataan gerak itu bisa dilakukan tertata dan rapi sesuai konsep yang diinginkan. Umpamanya kalian itu mau mengambil tentang cerita gembira ya, kegembiraan ya, kalian harus tahu dulu konsepnya apa, temanya apa, kemudian propertinya apa. Nah, di dalam tari kontemporer, konsep itu hal yang terpenting, paling terpenting. Tanpa adanya konsep, maka tidak akan tercipta sebuah tarian kontemporer tadi, ya. Dalam tari kontemporer juga konsep terbagi atas beberapa bagian, di antaranya yang pertama itu konsep musik. Ya, harus punya konsep musik. Jadi bukan hanya sekedar konsep, namun di dalam konsep itu pun ada lagi konsep musik ya. Sebelum membuat sebuah gerakan untuk tari kontemporer, kita harus bisa memilih musik yang benar-benar cocok ya, yang benar-benar pas dengan temanya, yang benar-benar pas dengan alur ceritanya. Kadang banyak penari atau banyak seniman yang salah memilih iringan musik, terkadang karena sedikit jadinya rusak keseluruhan gitu ya. Kemudian juga penempatan urutan lagu. Nah, ketika nanti kita masuk ke praktek, ini pun sangat penting. Jadi Ananda sekalian itu jangan asal ini enak nih musiknya, oh ini bagus nih. Lihat dulu Ananda mau tema seperti apa. Jadi urutkan dia. Musik ini masuk adegan yang ini, musik ini masuk gerakannya seperti ini. Jadi dia harus tertata, harus terlihat rapi dan terlihat enak didengar ya kan. Terlihat didengar itu udah pasti ya. Kemudian menentukan gerakan ya. Biasanya untuk pemula ini sering terjadi kekeliruan ya. Jadi mereka merasa hebat bahwa mereka itu bisa membawakan tarian yang sulit gitu, tanpa memikirkan bahwasanya mereka belum tahu apa sih temanya, apa sih alur ceritanya yang akan disampaikan oleh penonton itu apa ya kan. Jadi jangan salah arti ketika nanti Ananda masuk ke dalam praktek. Jadi harus tahu, tentukan dulu tema Ananda itu apa. Jangan nanti karena sedikit jadinya makna yang ditangkap oleh
penonton ataupun saya sebagai penilainya nanti, gurunya beda pemikiran kita, ya kan? Kemudian kostum dan properti, ya, ini adalah hal yang paling penting juga di dalam tari kontemporer, sebagaimana ini sebagai alat penunjang konsep sebuah tarian kontemporer. Nah, misalnya kalian mau ngambil tema gembira seperti yang saya katakan tadi. Tentunya kalau gembira itu pasti ada bermain, kemudian ada berlari ke sana kemari. Tentunya apa propertinya yang paling pas? Iya kan? Contoh, misalnya mungkin ada ayunan, kemudian ada kursi, kemudian ada lagi Ada lagi mungkin seperti stok pramuka, ya itu semua bisa dijadikan properti, ya nggak ada masalah. Makanya Ananda harus tahu dulu apa temanya, jangan kita salah dari awal. Nanti ketika sudah masuk ke dalam pembuatan gerak, Ananda kebingungan, ya. Jadi usahakan juga ketika menari kontemporer, busana itu tidak perlu sekali sama persis seperti tradisional. Enggak, misalnya nanti Ananda mau ngambil berpijak dari pakai etnis Karo, ya kan, etnis Karo. Jadi gerak-gerak kontemporernya itu bisa dari daerah Karo. Gerak-gerakannya mungkin ada 3 atau 4 gerakan yang paling pakem tradisionalnya, terus Ananda kembangkan, ya kan, seperti kemarin yang Nalangsa, ya, Ananda kan sudah melihat, ya. Begitulah tari kontemporer itu. Jadi dia bebas tapi punya aturan, ya. Jadi bukan bebas tanpa batas, bukan, ya. Itu di garis bawah. Nah, kemudian Ananda sekalian, ada tujuan seni kontemporer, ya kan? Kemarin ada juga itu secara umum untuk seninya, untuk seni tarinya. Nah, di sini saya paparkan. Yang pertama itu apa? Tujuan pendidikan, bahwa seni tari kontemporer itu sebagai media pendidikan, misalnya tari kontemporer yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, sekolah sekarang ini harap kita maklum karena kita pembelajaran daring, ya kan? Tapi semaksimal mungkin saya upayakan Ananda bisa mengerti teori-teorinya dulu, baru kita ke praktek. Jangan nanti kita jadi kewalahan. Kemudian ada dia bertujuan untuk komunikasi, ya, untuk komunikasi. Bahwasanya tari kontemporer ini juga bisa kita jadikan alat komunikasi seperti pesan, kritik sosial, kebijakan, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Maksudnya ketika Ananda menari, misalnya Ananda mau ngambil judul, ya contohnya seperti Nalangsa, ya, yang minggu lalu Nalangsa. Jadi Ananda bisa memaparkan, berarti Ananda mengerti bahwa komunikasi, bahwa pesan atau produk apa yang mau mereka sampaikan kepada kita, kan gitu, ya. Jadi di situ udah jelas bahwasanya di Nalangsa itu ada kritik sosial, kebijakan, kemudian gagasannya, dan yang lainnya. Kemudian ada tujuan rekreasi atau hiburan. Jadi seni kontemporer itu bukan hanya kita nikmati, kita tahu artinya dan segala macam, bukan. Jadi itu bisa juga sebagai media hiburan kita, ya kan. Contohnya seniman gitu. Kemudian tujuan artistik. Seni tari kontemporer juga dapat bertujuan sebagai media ekspresi seniman tentunya, ya kan. Jadi tidak mungkin orang menari tidak punya ekspresi, sudah pasti nilainya pun tidak begitu memadai. Sama seperti halnya nanti di praktek, jadi Ananda harus memikirkan betul-betul tema apa yang mau akan diangkat, kan gitu. Mungkin ini saja yang dapat Miss paparkan atau jelaskan. Semoga dengan pembelajaran daring ini Ananda bisa memaklumi dan bisa bekerja secara maksimal. Dan nanti saya mau Ananda ambil satu contoh tari kontemporer, lalu Ananda cantumkan linknya serta tonton video tersebut, lalu Ananda analisis dan kerjakan di Word, kemudian nanti dikirim ke email saya.
Mungkin ini saja ya Ananda. Ananda semuanya semoga selalu sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap gunakan masker dan hand sanitizer. Apabila tidak penting kali keluar rumah, lebih bagus tidak usah, tetaplah di rumah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.